Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Saya Harun Andika Pesaribu bersama rekan kelompok saya. Saya Dina Rahab. Di sini kami akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai agama Shinto, asal-usulnya dan tradisi-tradisinya. Selamat menyaksikan. Bye. Seperti yang kita tahu, Jepang adalah negara yang sangat modern. Tapi di balik kecanggihannya, masyarakat Jepang punya sisi spiritual yang sangat kuat dan berakar dari tradisi Shinto. Nah, biar nggak penasaran bagaimana sejarah dan asal-usulnya, yuk langsung saja kita bahas. Asal-usul agama Shinto. Secara bahasa, kata Shinto berasal dari bahasa Tionghoa, yaitu Sen yang berarti dewa atau roh, dan To yang berarti jalan atau jalur. Jadi, Shinto secara harfiah artinya jalan para dewa. Berbeda dengan agama-agama besar lain seperti Islam, Kristen, atau Buddha, Shinto ini sangat unik. Kenapa? Karena Shinto tidak punya kitab suci resmi, tidak punya nabi atau pendiri, dan tidak punya aturan hukum yang kaku. Shinto tumbuh secara alami dari kepercayaan masyarakat lokal Jepang sejak zaman purba, sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Pada dasarnya, nenek moyang bangsa Jepang sangat mengagumi dan menghormati alam. Mereka percaya bahwa semua benda di alam semesta ini, seperti matahari, gunung, laut, pohon tua, bahkan batu besar, memiliki jiwa atau roh spiritual. Nah, roh atau kekuatan spiritual alam inilah yang mereka sebut dengan istilah kami atau dewa. Sejarah dan perkembangan. Mari kita lihat sejarahnya secara singkat. Pada awalnya, Shinto hanyalah sebuah tradisi lisan dan ritual pertanian biasa. Masyarakat berdoa kepada kami agar panen padi mereka berlimpah dan terhindar dari bencana alam. Salah satu dewa paling penting dalam Shinto adalah Amaterasu Amikami, yaitu Dewi Matahari. Menurut mitologi Jepang, keluarga Kekaisaran Jepang dipercaya sebagai keturunan langsung dari Dewi Matahari. Hal inilah yang membuat posisi kaisar di Jepang sangat dihormati sepanjang sejarah. Seiringnya berjalan waktu, sekitar abad ke-6 Masehi, agama Buddha masuk ke Jepang. Menariknya, Shinto tidak bermusuhan dengan Buddha. Keduanya justru saling melengkapi. Orang Jepang zaman dulu bisa pergi ke kuli Shinto untuk merayakan kelahiran atau pernikahan, dan pergi ke kuli Buddha untuk upacara pemakaman. Konsep hidup berdampingan ini disebut akulturasi dan masih bertahan sampai sekarang. Ritual dan ciri khas. Apa sih inti dari ajaran Shinto? Intinya ada dua hal, yaitu kesucian diri dan keselarasan dengan alam. Bagi umat Shinto, dunia ini pada dasarnya baik. Keburukan atau dosa dianggap sebagai kotoran spiritual yang menempel pada manusia. Oleh karena itu, sebelum berdoa di kuil Shinto, ada ritual wajib bernama Temizu, yaitu membasuh tangan dengan membilas mulut dengan air bersih di pancuran kuil. Tujuannya untuk menyucikan fisik dan hati sebelum menghadap para dewa. Oh iya, kalian pasti sering melihat gerbang kayu berwarna merah menyala di Jepang, kan? Gerbang itu disebut Tori. Tori ini adalah pembatas suci. Begitu kita berjalan melewati gerbang Tori, itu artinya kita sedang masuk dari dunia manusia yang biasa ke dunia suci, tempat para kami atau dewa berada. Teman-teman, dari apa yang kita bahas tadi, ada satu hal menarik yang bisa kita teladani dari nilai-nilai Shinto dalam kehidupan sehari-hari, yaitu karakter kedisiplinan dan cinta kebersihan masyarakat Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang terkenal sebagai salah satu negara paling bersih di dunia. Ternyata, ini bukan cuma soal aturan hukum, tapi karena sejak kecil mereka diajarkan konsep Shinto, bahwa kebersihan adalah bagian dari kesucian spiritual. Bagi mereka, menjaga lingkungan tetap bersih sama artinya dengan menghormati alam dan kehidupan itu sendiri. Tentu,
Nilai moral seperti ini sangat universal dan bagus banget untuk kita contoh di kehidupan kita sendiri, bukan? Nah, makanya di zaman modern sekarang, Shinto sudah bukan lagi sekedar agama formal bagi orang Jepang, melainkan sudah melebur menjadi gaya hidup, budaya, dan identitas nasional mereka. Ketika orang Jepang merayakan tahun baru, mengadakan festival musim panas atau matsuri, atau menjaga kelestarian hutan, secara tidak sadar mereka sedang mempraktikkan warisan leluhur mereka tersebut. Kesimpulannya, Shinto mengajarkan kita bahwa manusia bukanlah penguasa bumi, melainkan bagian dari alam itu sendiri yang harus hidup selaras, saling menjaga, dan merawat apa yang ada di sekitar kita. Demikian presentasi video tugas kuliah saya dan teman saya mengenai agama Shinto. Semoga penjelasan yang sederhana ini bisa menambah wawasan dan membawa manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan istilah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.